Oke, kita masuk ke video selanjutnya terkait persiapan awal implementasi SIM RS. Kita masuk ke data barang farmasi untuk data-data obat ya. Jadi kalau kita berbicara sediaan farmasi, di sini ada data master obatnya, ya, terdiri dari obat racikan dan BHP. Kemudian di sini nanti ada stok, ya, stok barang berarti kita berbicara jumlah stoknya. Kalau datanya kita berbicara nama obatnya, ya, kemudian data seperti harga segala macamnya itu nanti di sini. Nah, secara default ini ada kita sudah siapkan beberapa data sediaan farmasi ya. Ini obat ada sekitar 3.817 obat yang bisa digunakan, atau kalau memang ingin menginput datanya dari awal semua nanti tinggal dihapus saja, kemudian nanti di input baru. Nah, cara nginputnya itu nanti dari menu data barang farmasi ini ya. Ini nanti ada tambah obat. Oke. Kemudian di sini ada seperti biasa masukkan nama obat, kemudian ini jenis-jenisnya, ini golongan apakah obat bebas terbatas, kemudian rute pemberiannya apakah oral, injeksi atau okular, tetes mata, tetes telinga, disesuaikan saja. Ini misalkan paracetamol tablet, kaplet ya, jadi berarti rutenya oral. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah satuan. Nah, ini satuan jangan sampai salah dalam menyusun satuannya. Jadi kalau misalkan kasih contoh paracetamol ya, dimana satuan terkecilnya itu kita gunakan kaplet. Oke, di sini satuan untuk sediaan farmasi ini sampai 3 level satuan, mulai dari satuan terkecil, sedang, dan terbesar. Nah, satuan terkecil ini dipakai untuk pencatatan stok, dan setiap transaksi stok itu menggunakan satuan terkecil. Jadi ketika dokter mau meresepkan paracetamol 1 strip, itu dia bukan ngisinya 1 strip tapi ngisinya 10 kaplet gitu loh. Nah, satuan sedang, satuan terbesar ini nanti gunanya untuk memudahkan ketika penginputan penerimaan barang masuk. Kemudian untuk amprahan juga akan jauh lebih mudah, karena memang pada umumnya ketika barang masuk itu kan bukan hitungan kaplet gitu loh. Di faktur dia harganya pun dia hitungannya pasti hitungan per box gitu. Misalnya satu box isi 10 strip, masing-masing strip itu isinya 10 kaplet. Jadi di harga di faktur itu kan tidak mungkin harga 1 kaplet, tapi dia harga per box. Nah, untuk memudahkan penginputan datanya, makanya kita gunakan di sini 3 satuan ya, satuan terkecil, sedang, terbesar. Jadi kalau seandainya kita hanya menggunakan satuan terkecil, berarti kaplet, nanti ada barang masuk, kita harus ngitung. Ini yang datang secara fisik 1 box, berarti kita inputnya harus bukan 1 kaplet, tapi harus kita hitung 1 box isi berapa kaplet. Yang harganya misalkan 30.000 1 box, itu kita konversi ke per kapletnya berapa, kayak gitu. Nah, itu manual. Kalau seandainya kita sudah bikinnya seperti ini, ya, ini akan jauh lebih mudah. Jadi ketika datang box, ya udah kita input 1 box, harganya 30.000. Nanti sistem yang akan menghitung secara otomatis berapa nilai per kapletnya, gitu. Karena kan tadi ketika transaksi stok itu kan ngitungnya satuan terkecil. Kemudian dari pencatatan stok juga menggunakan satuan terkecil, sedangkan barangnya masuk menggunakan satuan terbesar, itu juga akan dikonversi. Ya, makanya jangan sampai salah menentukan nilai konversinya. Kalau salah nanti otomatis stok juga akan kacau gitu. Harusnya yang masuk 1 box itu ada 100 kaplet misalkan, karena salah melakukan nilai konversi akhirnya 1 box yang masuk tercatat hanya 10 kaplet. Tuh. Jadi contoh ini kaplet, kemudian di sini kita gunakan strip, satuan sedangnya ya. Nah, ini nilai konversinya. 1 strip itu sama dengan 10 kaplet. Satuan terbesarnya ya, atau kemasannya terbesar adalah box. Nah, di sini nilai konversi ke sedangnya yaitu strip, 1 box itu sama dengan 10 strip. Oke. 1 box sama dengan 10 strip, 1 strip sama dengan 10 kaplet, satuan terkecilnya kaplet. Jadi ketika ada masuk 1 box, berarti tercatat di kartu stok itu sebesar 100 kaplet yang masuk. Gitu ya. Kemudian contohnya lagi misalkan bagaimana dia hanya menggunakan 2. Ya, contohnya 2 itu seperti apa ya? Vial kali ya.
Jadi ini satu vial, kemudian ini box gitu. Nah, ini kita kosongkan, jangan diisi. Kalau memang dia hanya 2 satuan, vial dengan box. Satu box itu isi sampai misalkan 10 vial lah, seperti itu. Jadi ketika ada masuk satu box itu akan dikonversi, yang tercatat masuknya itu sebesar sebanyak 10 vial gitu. Jadi kalau memang 2 satuan ya, berarti masukkan 2 ya. Satuan terkecil dan sedang, jangan diloncat, jangan dibikin seperti ini. Ini bermasalah nanti di ketika penerimaan barang. Jadi dia harus berurutan, terkecil dulu baru sedang. Kalau cuma 2 gunakan kecil dan sedang, kalau besar sampai 3 kecil, sedang, besar. Dan nilai konversinya jangan lupa. Ya, atau jangan juga ada kasus dipaksakan begini. Ini box, di sini juga diisi box. Kemudian di sini diisi 10. Nah, ini ketika di input dan diambil satuan terbesar, otomatis yang masuk juga 100 vial jatuhnya. Gitu. Atau mungkin dibikin di sini 1 atau 0, nah ini juga salah. Ya. Seperti itu. Atau diisi sini box, kemudian di sini box 0 vial, yang salah, atau satu box 1 vial. Jadi kalau memang cuma seperti ini, satu kemasan, ya satu satuan, berarti boxnya langsung naik ke atas aja. Kayak gini. Ya. Yang biasanya membingungkan kayak misalkan paracetamol sirup ya, paracetamol sirup. Nah, paracetamol sirup biasanya botol. Tapi ada juga obat yang memang kemasannya botol, tidak ada dusnya. Jadi jangan sampai karena berpikir seperti itu, paracetamol sirup dibikin akhirnya begini. Satuan sedangnya box, satu box sampai satu botol. Nah, ini salah. Jadi langsung aja di sini dia botol. Nah, sekalian juga kalau memang kemasannya itu hanya 1 atau satuannya itu hanya 1, maka gunakan saja satuan terkecil, yang sedang terbesarnya dikosongkan semua, termasuk nilai konversinya. Oke. Ini kemudian untuk harga pembelian terakhir bisa diinputkan sesuai faktur. Jadi kalau sebelumnya ya kita menggunakan penghitungan harga berdasarkan persentase, maka ini dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita set di 35% di penjamin tadi ya, maka jadi jatuhnya dia 35% dari harga pembelian terakhir yang kita letakkan di sini. Kemudian di sini ada harga jual, embalase dan tuslah ya. Nah, harga jual ini tadi kan ada 2 nih mekanisme untuk penghitungan harga jual, penentuan harga jualnya. Kalau kita set di sini harganya misalkan 500 ya. Berarti nanti harga yang digunakan adalah harga ini, bukan menghitung 35% dari harga pembelian terakhir atau HPP ya, karena ini kita set, berarti ini kita menggunakan pemberian harga secara manual. Jadi ketika ada kenaikan harga, mau tidak mau ini harus diedit lagi, diganti harganya, misalkan naik jadi 700 gitu. Kalau kita menggunakan persentase dari harga pembelian terakhir atau HPP, maka setiap ada kenaikan harga, dia otomatis harga jual juga ikut naik ya, ikut naik, karena ini akan terupdate harga pembelian terakhirnya. Oke, kemudian ini pemetaan KFA, ini ada video pembahasan tersendiri ya. Nanti kita bisa di situ jelaskan, ini kaitannya dengan pengiriman data ke Satu Sehat. Jadi kita tidak perlu bahas di sini. Kemudian di selanjutnya, kalau seandainya tetap mau menggunakan data yang sudah ada, ini sebenarnya tinggal diedit aja. Ya, diedit ini. Nah, di sini hanya saja data bawaannya ini hanya menggunakan satuan terkecil semua. Ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi akan jadi sangat menyulitkan ketika kita melakukan penerimaan barang masuk. Ya. Oke. Jadi di sini kita berbicara data master ya, data masternya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke BHP. Ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan di obat. Nah, obat racikan ini keperluannya untuk obat-obat yang menangkap untuk kiriman resep racikan. Jadi ini juga ada pembahasannya secara khusus. Ini sebenarnya tidak menjadi wajib untuk disiapkan di persiapan awal,
ya. Jadi ini nanti bisa menyusul saja, ada video pembahasan khusus tentang obat racikan. Nah, kemudian kita masuk ke masalah stok ya. Jadi di sini daftar stok barang masih kosong. Nah, ini harusnya kita menggunakan user farmasi ya. Coba kita bikin usernya dulu. Misalkan apotik. Nah, dia admin TTK untuk apotik rawat inap. Nah, rawat jalan aja misalkan. Oke, kita masuk ke stok. Jadi karena tadi ketika pembuatan akunnya, akun ini kita set bahwa ini adalah akun di depo rawat jalan ya, maka semua aktivitas transaksi stok di akun ini akan mengurangi stok di apotik rawat jalan atau depo rawat jalan. Oke, termasuk dalam menambahkan stok. Jadi ini daftar stok, ini adalah daftar stok di depo rawat jalan ya. Jadi ketika dia mau, ini kan masih awal, makanya stoknya kosong. Ketika dia mau nambah, ini otomatis akan masuk ke stok apotik, apotik rawat jalan. Oke. Untuk yang data barang farmasi tadi adanya di sini ya, di menunya. Oh, ini memang menu khusus untuk admin atau TTK farmasi. Kurang lebih yang apoteker juga seperti ini bentuknya. Oke, jadi nanti langsung penambahan stok tinggal dicari saja di sini data barangnya. Misalkan paracetamol 500 ml, nomor batchnya berapa. Oke. Tanggal kadaluarsanya kapan. Nah, ini penting sebenarnya. Kenapa? Karena nanti data tanggal kadaluarsanya ini akan masuk ke dalam etiket ketika dicetak. Ya. Ketika di dalam mencetak etiket yang dari resep itu disertakan tanggal kadaluarsa dan diambil dari sini. Jadi kalau seperti ini, misalkan di dalam stok depo rawat jalannya paracetamolnya ini ada 2 atau 3 batch yang berbeda, itu mau tidak mau kita harus tambahkan sampai 3 kali gitu. Tapi kalau untuk saat ini mengejar misalkan inputan awal ini mau dikosongkan, diabaikan juga tidak ada masalah sebenarnya. Cuman konsekuensinya ya tadi itu peringatan kadaluarsanya ya otomatis tidak valid. Kedua, tidak masuk di etiket pun juga jadi tidak valid gitu. Oke. Kemudian harga belinya ketika itu berapa gitu. Nah, ini juga sama. Ini yang akan masuk ke dalam harga pembelian terakhir di data obat. Oke. Ini sekalian kita contohkan untuk ini ya, satuannya ya. Misalkan nih paracetamol tadi yang 500 ml. Satuannya tablet. Tekan sini strip. Oke. Ketika kita nambahin stoknya, tambah stok, kita cari paracetamol 500 ml. Oke, jadi ini aktif. Tadinya kan cuman satuan kecil aja, sekarang aktif. Ini ada informasi nilai konversinya. Nah, ini kenapa penting begini? Karena gini, di depo rawat jalan bisa jadi stoknya beda dengan di gudang. Kalau di gudang itu biasanya stoknya itu masih utuh dalam kemasan box. Tapi kalau sudah di depo, di pelayanan itu biasanya ada yang sudah tidak utuh satu strip, tapi tinggal sekian kaplet. Tapi ada juga yang misalkan contohnya tidak sampai satu box. Kalau satu box isi 10 strip ya, isinya bisa jadi hanya 5 strip, 6 tablet gitu loh. Nah, kalau hanya hanya tablet, berarti kan kita harus hitung semua tuh. Kita konversi ke tablet gitu. 5 strip berarti ada 50 tambah 6 berarti total 56 tablet. Tapi kalau kita sudah tentukan satuannya bertingkat seperti ini, ya akan jauh lebih mudah. Kita langsung isi saja 6 tablet 5 strip kayak gitu. Nah, ini akan dikonversi. Kalau ternyata masih ada satu box, ya udah kita isi satu box 5 strip 6 tablet. Oke. Kemudian di sini tidak perlu harga beli. Jadi bisa jadi stok yang ada itu masih harga beli yang lama. Ya, harga beli yang lama dan satunya per box kayak tadi misalkan 30.000. Ya. 30.000. Ternyata di stok yang
ada perbedaan. Jadi kalau perbaharui akan terupdate, kalau tidak diperbaharui nanti di harga yang ada di sini, yang ini harga pembelian terakhir tidak akan terupdate. Ini harga pembelian terakhir sudah Rp367 per tablet. Ya, itu fungsinya perbaharui atau tidak perbaharui. Oke, kemudian setelah kita mengisi ini, nomor batch-nya kadaluarsa. Jadi contohnya ya, untuk yang batch 879 kadaluarsanya itu 5 November 2027, itu stoknya masih ada 1 box 5 strip 6 tablet, kita tambah. Kalau misalkan ternyata ada lagi paracetamol 500 ml yang batchnya 123, itu ED-nya bulan Desember ya, dan itu masih ada sekitar misalkan 2 strip misalkan, atau 5 strip lah. Nah, ini kita tambahkan kayak gitu. Jadi paracetamol 5 November itu masih ada 1 box 5 strip 6 tablet ya. Ini masih ada 5 strip. Oke. Jadi total secara keseluruhan, karena ini 5 strip berarti jadi 2 box. Berarti harusnya ada 2 box 6 tablet. 2 box, kalau 1 box isinya 100 berarti 206 tablet ya secara keseluruhan ya. Kalau tidak salah. Oke, ini kita simpan, masuk. Nah, jadi di sini sisa stoknya akan ditampilkan, akan lebih mudah ya kan untuk dilihat. Jadi ada 2 box 0 strip 6 tablet. Jadi bukan langsung 206 tablet. Karena susunan di dalam fisiknya itu dia posisinya dalam memang masih kemasan box. Jadi akan jauh lebih mudah ketika kita mencocokkan antara sisa stok yang tercatat dengan fisik 2 box, ya udah fisiknya juga 2 box gitu loh. Jadi akan disusun secara otomatis gini. Jadi 0 strip, karena tadi yang pertama kan 156, 1 box 5 strip. Kemudian yang kedua juga 5 strip. Nah, 5 strip dianggap 1 box gitu. Nah, ini kartu stoknya kita cek. Jadi ada stok awal. Nah, ini dianggap sebagai penambahan stok karena stok awal sebenarnya cuma 1 kali ya. Gitu. Dengan nomor batch yang berbeda. Jadi totalnya ada 206. Pertama 156, ketambahan 5. Ya kan kita isi 5 strip kan? Gitu. Karena 1 strip isi 10, jadi 50 tablet ya dikonversi. Jadi total 206. Oke. Sisanya untuk masalah revisi stok, itu untuk amprahan, itu semua sudah ada di video tersendiri ya, tutorialnya bagaimana melakukan semua itu. Tapi penekanan pada video ini persiapan data awal. Jadi sekali lagi, nah ini juga sama ya, setelah terisi dia tidak lagi merah karena sudah ada stoknya ya, 2 box 0 strip 6 tablet. Ini total stok seluruh rumah sakit. Kalau yang ada di sini stok hanya di depo rawat jalan. Jadi ada user gudang, dia bisa melihat stok-stok di semua depo penyimpanan ya. Jadi di sini hanya per stoknya, per deponya. Jadi kalau yang di sini nanti secara keseluruhan, termasuk bukannya di rawat jalan saja, termasuk di rawat inap, termasuk di UGD, termasuk di instalasi bedah sentral akan diakumulasikan dan ditampilkan di sini. Oke, jadi pesannya sekali lagi, ini jangan sampai salah ya, masalah satuan, karena ini kalau sekalinya salah, ini repotnya dia sampai ke pencatatan stok nanti salah semua, penghitungan harga salah semua gitu. Oke, sekian untuk data-data awal ya, saya rasa semuanya sudah selesai. VRGX ya. Untuk akun transaksi ya, ini paling untuk keuangan. Akun-akun transaksi ya kurang lebih kayak gini: pembayaran tagihan pasien, pembayaran asuransi, penjualan apotek. Ini tujuannya untuk pelaporan ya, bisa biar data transaksi itu bisa dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Tapi ini tidak sama dengan akun akuntansi ya, itu berbeda. Oke, saya rasa cukup sampai di sini data persiapan awalnya. Oke, sekian dan terima kasih.
knowing everything